Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang anak kecil yang hidup di hutan yang dibesarkan oleh ular piton. Tahap 1, Bagian 1, Penemuan Misteri di Hutan Kalimantan. Judul, Cerita, Anak Hutan Kalimantan dibesarkan oleh ular piton raksasa. Di kedalaman hutan Kalimantan, tempat pepohonan menjulang tinggi dan sinar matahari hanya sesekali mampu menembus rimbunnya kanopi, sebuah rahasia terpendam selama bertahun-tahun menunggu untuk ditemukan. Tahun 2013, sebuah tim peneliti herpetologi internasional tiba di Kalimantan. Mereka datang bukan untuk mencari manusia, tapi untuk merekam perilaku reptil langka di pulau tersebut, terutama spesies ular yang diyakini hampir punah. Mereka berasal dari berbagai negara: Inggris, Jerman, Jepang, dilengkapi dengan kamera canggih, sensor panas, dan drone kecil untuk menyisir hutan. Mereka sudah mendengar cerita warga lokal tentang bayangan raksasa melata yang muncul saat bulan gelap, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar percaya hingga hari itu. Hari ketujuh, dalam ekspedisi, jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika salah satu kamera termal mendeteksi suhu tubuh tak biasa di balik semak besar di pinggir sungai. Saat mereka mendekat, suara gemerisik terdengar, tetapi tak ada tanda-tanda binatang besar. Yang mereka temukan justru membuat semua langkah terhenti. Seorang anak laki-laki, telanjang, kotor oleh tanah dan lumpur, tengah duduk memeluk lututnya. Tubuhnya kurus namun berotot, kulitnya terbakar matahari, dan rambutnya kusut acak-acakan seperti akar pohon. Tapi yang paling aneh adalah cara dia menatap mereka. Matanya tajam, penuh waspada, dan liar. Sebelum sempat salah satu peneliti berbicara, dari balik pohon raksasa, seekor ular piton besar muncul. Ular itu tidak menyerang. Ia bergerak perlahan, melingkari tubuh anak itu, seolah melindunginya. Nafas para peneliti tercekat. Tidak ada yang berani bergerak. Ular itu terlalu besar untuk ditangani, dan anak itu tidak tampak ketakutan. Justru sebaliknya, anak itu mulai mendesis, panjang, dalam, seperti sedang berkomunikasi. Mereka mundur perlahan, tapi anak itu tidak beranjak. Ia mengusap kepala ular itu seperti seorang anak membelai anjing peliharaannya. Malam harinya, mereka memutar ulang rekaman drone yang menangkap dari atas. Dan di sana, mereka melihat sesuatu yang tak mereka sadari saat kejadian berlangsung. Bukan hanya satu ular, ada setidaknya 5 ular piton lain di radius 10 meter dari anak itu. Semua diam, semua mengelilingi. Esok paginya, tim kembali ke lokasi dengan hati-hati. Anak itu masih di sana, tapi kali ini ia berdiri, menatap mereka dengan intens. Lalu ia mendesis, panjang dan keras. Dan dari balik pepohonan, satu persatu ular muncul lagi. Kali ini lebih banyak, seolah ia memanggil mereka. Apakah mereka menghadapi anak manusia atau sesuatu yang lebih dari itu? Bagian ini akan dilanjutkan ke tahap 2, kehidupan bersama ular piton dan perilaku aneh anak itu. Tahap 2, Bagian 2, kehidupan dalam sarang ular dan perilaku aneh anak itu. Anak itu tidak bicara. Bahkan ketika para peneliti mencoba mendekat perlahan dengan makanan, ia hanya mengamati, sesekali mengedipkan mata seperti seekor reptil. Lidahnya menjulur cepat seperti mencium udara. Ketika mereka menaruh buah-buahan dan roti kering di tanah, ia tidak langsung mengambilnya. Ia menyeretnya ke dekat tubuh ular piton besar yang tak pernah meninggalkannya. Baru setelah itu, ia mulai memakan makanan tersebut bersama ularnya. Dalam beberapa hari pengamatan, para peneliti menyaksikan sesuatu yang benar-benar sulit diterima akal. Anak itu tidak hanya tinggal bersama ular, ia hidup seperti mereka. Ia tidur melingkar, berdiam berjam-jam di tempat yang sama, dan bergerak hanya saat suhu mulai turun di sore hari. Saat ia berjalan, ia jarang menggunakan postur manusia normal. Lebih sering ia merayap, rendah ke tanah, kadang hanya dengan perut menyentuh dedaunan basah. Namun, ada satu kejadian yang mengguncang keyakinan semua orang.
Malam ketiga, kamera pengintai merekam suara mendesis panjang dari dalam sarang tempat anak itu tinggal. Seketika, dari berbagai arah, ular-ular lain datang. Bukan hanya piton, ada ular pohon hijau, bahkan ular berbisa seperti bandotan dan kobra. Tapi, tak satu pun menyerang. Mereka melingkari sarang, duduk diam, seolah sedang dipanggil, seolah tunduk. Salah satu peneliti, Dr. Keenan dari Inggris, berkata dalam rekaman dokumentasinya, "Saya pernah mempelajari sistem komunikasi reptil, tapi ini seperti ada pola. Anak itu sedang memanggil mereka, bukan secara naluriah, tapi seolah dia pemimpin mereka. Mereka menamainya naga kecil, bukan karena kekuatan, tapi karena cara ular-ular itu memperlakukannya." Suatu siang, salah satu anggota tim, Ayu, peneliti lokal, berinisiatif mendekat tanpa pelindung, ingin berkomunikasi lebih dekat. Ia duduk di dekat sarang, tak lebih dari 5 meter dari anak itu, dan mulai bicara pelan. Tak ada respons. Tapi, saat Ayu menyentuh tanah untuk sedikit merangkak, tiba-tiba anak itu mendesis keras, dan dari semak belakang, seekor piton meluncur cepat, nyaris menyerangnya. Untung, ia sempat mundur. Anak itu hanya menatap, dingin. Semua ini bukan lagi sekadar pengamatan biologis. Ini sudah menyentuh ranah yang tak bisa dijelaskan sains. Anak itu tidak hanya hidup di antara ular, ia adalah bagian dari mereka. Dan seiring hari berganti, ada perubahan mencolok. Anak itu mulai menggambar di tanah dengan ranting atau jarinya. Simbol-simbol spiral, seperti sisik, kadang bentuk menyerupai mata, kadang segitiga yang menyatu seperti kepala ular. Tapi, satu yang paling mengejutkan adalah gambar seekor wanita besar, tubuhnya ular, wajahnya manusia. Di bawahnya, seorang anak kecil duduk di pangkuan. Apakah itu ibunya? Atau sesuatu yang lebih kuno? Mereka mulai menyadari, anak ini tidak hanya dibesarkan oleh ular, ia mungkin adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya dari yang mereka sangka. Tahap 3. Bagian 3. Legenda, teori, dan misteri yang belum terpecahkan. Kabar tentang anak ular menyebar cepat, menembus batas hutan, dan mencapai kota. Pemerintah setempat mendengar laporan tim peneliti dan segera mengirim bantuan untuk mengevakuasi anak itu. Tapi, saat rombongan datang ke lokasi, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Sarang itu kosong, tidak ada jejak anak laki-laki itu, tidak ada ular, tidak ada sisa api unggun kecil yang biasa menyala di malam hari. Yang tertinggal hanya tanah yang hangus melingkar dan satu simbol besar yang terukir di tanah. Seekor ular melingkar membentuk angka 8, ekornya menggigit kepala. Warga lokal mengenali simbol itu. Mereka menyebutnya penjaga tanah tua, mitos yang konon hidup jauh sebelum manusia datang ke hutan Kalimantan. Dalam cerita para tetua, ada makhluk ular raksasa yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ia sering mengambil bayi yang ditinggalkan di hutan dan membesarkannya sebagai anak sendiri. Biasanya, anak-anak itu tak pernah kembali, kecuali satu, ratusan tahun lalu, yang menjadi dukun sakti dan bisa memanggil binatang hanya dengan suara. Tim peneliti akhirnya menyisir wilayah itu selama 2 minggu penuh, namun tidak menemukan apapun. Hingga pada hari terakhir, salah satu drone mendeteksi gerakan di tengah rawa, beberapa kilometer dari lokasi awal. Mereka memperbesar gambar, dan di sana, sesosok tubuh anak kecil berdiri di atas batu besar, dikelilingi air dan puluhan ular besar berenang mengitarinya. Ia menatap langsung ke kamera drone, tajam, tenang, tidak bergerak, dan kemudian, seolah tahu sedang diawasi, anak itu mengangkat tangan dan mendesis panjang. Gambar langsung kabur, sinyal drone hilang seketika. Ketika alat ditemukan keesokan harinya, semua data video rusak. Satu-satunya bukti hanyalah screenshot yang sempat diambil oleh operator di pusat kendali. Setelah insiden itu, ekspedisi dihentikan. Pemerintah tidak ingin ada kehebohan.
hutan Kalimantan kembali ditutup untuk penelitian asing selama beberapa waktu. Tetapi, kisah itu sudah telanjur tersebar. Di forum internet, anak itu disebut The Snakeborn. Banyak teori bermunculan. Teori sains liar mengatakan anak itu mengalami imprinting ekstrim dan adaptasi biologis hingga bisa berkomunikasi dengan reptil. Teori spiritual menyebut ia adalah titisan dari makhluk gaib, dikirim untuk menjaga keseimbangan hutan dari manusia perusak. Teori konspirasi menyebut ada proyek rahasia genetika alam yang gagal dan anak itu hasilnya. Namun, satu hal yang tak bisa dibantah, anak itu nyata, ular-ular itu nyata, dan kehadiran mereka adalah pengingat bahwa di dunia ini ada rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Tahun berganti, hutan tetap sunyi, tapi kadang saat malam turun dan angin bertiup dari arah utara, warga desa mengaku mendengar desisan panjang dari dalam hutan, disambut oleh suara gemuruh yang membuat tanah bergetar pelan. Dia belum pergi, kata salah satu tetua desa. Dia hanya menunggu saat manusia lupa bahwa hutan ini bukan milik mereka. Tamat. Wassalam.